Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji dan syukur kepada Allah. Sampai dengan hari Jumat ya, 30 Oktober 2020. Jadi ini malam Hamin 1 ya. Besok kita malam terakhir. Alhamdulillah kita semua sudah belajar banyak tentang copywriting, dan malam hari ini Kak Yuda akan menuntaskan tentang frasa-frasa copywriting ya. Malam hari ini titik pembahasan kita itu adalah menulis penawaran yang membius ya. Jadi jika semalam kita sudah belajar tentang frasa-frasa yang bisa kita gunakan untuk membuat headline, kemudian kita membuat kalimat pengantar dan menyampaikan detail manfaat, maka materi malam ini Kak Yuda akan membahas sisanya ya, melanjutkan dari materi semalam dalam elemen copywriting. Yakni masih ada poin penawaran, alasan, CTA, dan juga notabene ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai masuk ke materi aja yuk. Kalau pakai basa-basi nanti kepanjangan. Kita mulai ya dari penawaran dulu ya. Penawaran adalah poin penting dalam iklan. Jika penawaran kurang kuat, maka biasanya orang tidak akan tergerak untuk membeli. Ciri-ciri penawaran yang baik adalah penawaran yang mampu membuat kita sendiri atau Anda sendiri menjadi antusias. Ya, maksudnya jika ayah bunda kakak adalah calon pembeli dan ayah bunda kakak diberikan penawaran seperti itu, maka ayah bunda akan tertarik. Ya, jika ayah bunda kakak menganggap penawarannya biasa-biasa saja, apalagi pembaca iklan gitu ya, yang dibuat oleh ayah bunda kakak gitu ya. Jadi iklan yang ayah buat, yang bunda buat dan kakak buat ya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi yakinkan diri ayah bunda kakak sendiri sebelum ayah bunda kakak menjual kepada orang lain. Karena kata guru Kayut, salah satu pengertian dari jualan adalah transfer keyakinan ya. Saya udah ulangin. Salah satu pengertian dari jualan adalah transfer keyakinan ya. Transfer keyakinan. Semakin yakin penjualnya, biasanya semakin laris produknya gitu ya. Nah, untuk membantu ayah bunda dan kakak dalam menulis penawaran yang menarik, ayah bunda kakak bisa gunakan frase-frase seperti ini ya. Ini dalam hal penawaran ya. Pertama, kalimat awalnya beruntungnya ya, tahukah Anda, kemudian khusus, lalu itu artinya Anda hemat, untuk titik-titiknya hanya ya, tidak hanya itu ya. Contohnya begini, beruntungnya untuk Anda yang memutuskan memiliki produk ini sekarang, Anda akan dapat, nah, baru kemudian beritahu penawarannya. Atau kalimat yang tahukah Anda ya, ada penawaran spesial untuk transaksi sebelum pukul 21, yaitu nah kasih tahu penawarannya apa. Kemudian khusus untuk Anda yang mendaftar di minggu ini, Anda akan dapat, kasih tahu penawarannya apa. Itu artinya Anda hemat 300.000 untuk bisa memiliki produknya sekarang. Kemudian contoh lainnya adalah untuk memiliki dress cantik ini harganya hanya, ditahu penawarannya. Kemudian tidak hanya itu, saya bahkan belum katakan bahwa Anda juga akan dapat, lanjutkan lagi penawarannya. Nah, beberapa tips dalam menulis penawaran yang perlu ayah bunda kakak ketahui ya. Yang pertama, jabarkan nominal. Jika penawaran ayah bunda kakak adalah potongan harga, maka beritahu berapa uang yang bisa dihemat oleh calon pembeli ya. Kemudian yang kedua, rincikan bonusnya. Jangan hanya menyebutkan nama bonusnya, tetapi beritahu juga nilai yang dimiliki bonus yang ayah bunda dan kakak tawarkan. Itu akan membuat penawaran ayah bunda kakak lebih menarik ya. Jika bonusnya lebih dari satu, maka tuliskan dalam bentuk poin per poin. Oke. Nah, yang ketiga, buat harganya masuk akal. Ya, pada dasarnya tidak ada harga yang mahal, yang ada hanya produk yang tidak dijelaskan dengan baik, ya, atau produk atau layanan yang ditawarkan kepada target pasar itu ditawarkan kepada target yang salah, gitu ya. Nah, karena itu, jika ayah bunda dan kakak merasa produk ayah bunda kakak memiliki harga yang berbeda dibanding produk sejenis, maka ayah bunda kakak perlu menjelaskan kenapa harganya bisa sebesar itu. Jika penjelasan ayah dan bunda kakak ya masuk akal, maka semakin besar kemungkinan pembaca copywriting ayah bunda kakak dapat tergerak untuk membeli ya. Setelah penawaran, maka ayah bunda kakak perlu meyakinkan
pembaca iklan kita atau pembaca copywriting yang kita buat, kita akan masuk kepada bagian berikutnya, yakni penjelasan tentang frase alasan ya. Bagian ini gunanya untuk menjelaskan kenapa produknya harus dibeli sekarang, bukan nanti-nanti ya. Kebanyakan orang tidak mencantumkan ini di iklan mereka, padahal jika tidak dijelaskan alasannya dengan gamblang, maka calon pembeli selalu punya pilihan untuk menunda ya. Jadi tunda aja terus gitu ya, sampai ganti tahun ya, kemudian dari satu lebaran ke lebaran yang lain gitu ya. Nanti nggak juga beli juga gitu ya, kan sayang udah ngiklan tiap hari tapi tiap tahun sampai ke tahun-tahun berikutnya nggak beli juga gitu, nanya doang misalkan ya. Nah, frasa yang bisa ayah bunda kakak pakai untuk bagian ini contohnya adalah apa kata mereka yang telah titik lanjutin. Tahukah Anda bahwa sebanyak ya, untuk membuat Anda lebih yakin, maka saya akan ya, sampai detik ini saya telah menangani, atau kalimatnya sayangnya penawaran ini berlaku sampai. Nah, contoh penulisannya adalah apa kata mereka yang telah terlebih dahulu menjadi mitra kami. Tahukah Anda bahwa sebanyak 3.173 orang telah terdaftar dalam program ini? Itu artinya orang sebanyak itu, lanjutin lagi ya. Untuk membuat Anda lebih yakin, maka saya akan berikan garansi. Nah, itu lanjutkan lagi. Atau kalimat yang lainnya, sampai detik ini saya telah menangani lebih dari 1.300 klien, dan dari sebanyak itu ada yang bercerita ini gitu ya, dijabarin. Kemudian contoh kalimat lainnya adalah sayangnya penawaran ini berlaku sampai hari Rabu saja. Setelah itu diskon dan bonusnya akan hangus, dan teruskan lagi kalimatnya ya. Inilah 5 alasan kenapa harus memiliki produk ini. Diteruskan lagi kalimat copywritingnya dan sebagainya. Nah, tips saat ayah bunda kakak menulis alasan, yang pertama tampilkan testimoni terbaik. Jangan cantumkan testimoni asal-asalan. Tunjukkan testimoni yang menunjukkan konsumen sebelumnya mendapatkan keuntungan yang spesifik. Semakin besar dan semakin spesifik manfaatnya yang didapatkan konsumen sebelumnya, itu akan meyakinkan pembaca iklan kita. Sebutkan dengan detail. Jika ingin mencantumkan nilai, sebutkan dengan rinci. Jangan tulis ratusan atau ribuan, karena sekali lagi spesifik akan menaikkan kepercayaan pembaca kepada diri kita. Jadi kalau mau nulis angka atau nominal, langsung misalkan 3.173, 4.652, jadi jelas rinci 4.500. Jadi jangan tulis ratusan atau ribuan, nggak usah ya. Jadi ditulis secara angka dan detail spesifik ya, berapa gitu. Lalu yang ketiga adalah jelaskan bahwa ayah bunda kakak bisa dipercaya. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk mereka percaya. Ingat, setiap orang cenderung mencari rasa aman ya. Pembeli takut ditipu dan takut merasa dibodohi gitu ya. Itu penting. Yang keempat, perjelas batasannya. Katakan apa kerugian yang harus mereka tanggung jika menunda mengambil penawaran kita. Kerugiannya bisa dari sisi ekonomis atau psikologis gitu ya. Nah, semakin kuat alasan yang kita jelaskan dalam iklan kita, maka itu akan membuat iklan ayah, bunda, dan kakak menjadi sangat membius. Karena itu jangan lupakan bagian ini ya, perjelas batasannya ya. Nah, setelah alasan sudah dijabarkan, waktunya membuat pembaca untuk melakukan sesuatu yang kemudian kita sebut dengan CTA atau call to action. Nah, CTA atau call to action adalah bagian dalam copywriting yang berfungsi untuk mengarahkan pembaca iklan kita untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak ada CTA-nya, mungkin itu bukan copywriting ya, tapi sekedar cerita pendek gitu ya. Nah, frasa yang umum digunakan dalam CTA itu seperti ini. Untuk pemesanan silahkan klik. Agar segera terdaftar, silahkan langsung balas pesan ini dengan lanjutin. Berminat hubungi, misalkan gitu. Nah, jika Anda sudah memutuskan untuk memiliki produk ini, agar tidak kehabisan, silahkan hubungi dan sebagainya ya. Nah, tips dalam menulis CTA atau call to action, yang pertama, satu perintah. Dalam satu copywriting hanya boleh ada satu perintah. Jangan terlalu banyak arahan, nanti bukannya beli malah bingung orang ya. Yang kedua, to the point dan sangat jelas ya. Kalau minta hubungi, beritahu kemana harus menghubunginya. Jika meminta membalas pesan, harus jelas formatnya. Buat sesimpel mungkin dan jelas ya. Jika CTA-nya tidak jelas, maka copywriting-nya tidak hanya sekedar tulisan yang menarik tanpa berhasil mencetak penjualan ya. Dan sekarang bagian terakhirnya adalah notabene ya, atau NB. NB atau notabene adalah catatan di akhir copywriting.
biasanya berisi atau 2 kalimat ya, berisi 1 atau 2 kalimat. Tujuannya untuk menambah keyakinan pembaca copywriting untuk melakukan sesuatu. Frasa ini contohnya seperti ini ya. Oh iya, saya hampir lupa mengatakan bahwa, atau di mana lagi, atau saya sudah bilang belum kalau saat ini sudah, lanjutkan, atau silakan lihat jam Anda karena. Nah contohnya gini, oh iya saya hampir lupa mengatakan bahwa promo ini akan ditutup kurang dari 24 jam. Itu artinya kesempatan langka ini hanya tinggal sebentar lagi. Contoh lainnya, di mana lagi Anda bisa dapatkan kesempatan spesial ini kecuali hanya di sini gitu ya. Atau contoh lainnya, saya sudah bilang belum kalau saat ini sudah resmi terdaftar 35 orang. Artinya 5 orang lagi, maka kuota workshop ini akan penuh, misalkan gitu. Atau contoh lainnya, silakan lihat jam Anda karena pukul 20 pendaftaran akan resmi ditutup. Silakan selesaikan registrasi sebelum waktunya, gitu ya. Nah, tips menulis NB atau NTB ini. Pertama, buat singkat atau to the point. Jangan terlalu panjang. Selesaikan dalam 1 atau 2 kalimat. Namanya juga catatan. Kalau tulisannya panjang itu mah namanya koran, bukan catatan gitu ya. Nah, itulah frasa yang bisa ayah, bunda, dan kakak gunakan untuk memulai menulis copywriting. Kayut sudah luangkan 1 pekan ini spesial dan khusus untuk ayah, bunda, kakak gitu ya. Spesial banget nih kunci gitu ya. Seharusnya saat ini ayah, bunda, dan kakak minimal sudah bisa menulis copywriting dengan cara mencontoh frasa-frasa yang sudah Kayut contohkan ya. Cobain aja deh gitu ya. Nah, oh ya, karena Kayut terlalu baik, Kayut akan berikan 1 contoh bagaimana cara menggabungkan semua frasa ini agar jadi 1 copywriting yang utuh ya. Ini misal Kayut ingin memasarkan program belajar di Istana Duafa ya. Ini misal loh ya, jangan dianggap Kayut jualan ya. Kayut nggak jualan, Kayut lagi berbagi ke ayah, bunda, dan kakak gitu ya. Nah gini, sekarang Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada bisnis yang Anda miliki gitu ya. Jadi ceritanya banyak orang curhat ke saya bahwa bisnis mereka bermasalah. Mereka mengatakan bahwa mereka kesulitan menjual produknya. Ada juga yang cerita kalau sering dapat calon pembeli yang hanya tanya-tanya tapi tidak membeli. Atau ada juga yang cerita bulan berganti bulan tapi hasilnya jualan tidak ada peningkatan. Memang bisnis penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, biasanya saya merekomendasikan kepada yang curhat ke saya untuk belajar bisnis di Kapila Dagang Nusantara Istana Duafa aja gitu ya. Manfaatnya banyak. Ilmunya aplikatif, materinya runut, penjelasannya mudah dicerna, dan kalau bingung bisa konsultasi gitu ya. Nanti belajar banyak hal, mulai dari mindset bisnis, ilmu penjualan, bahkan sampai cara meningkatkan penghasilan. Anda mau? Ya, begitu. Beruntungnya, untuk yang daftar sekarang akan dapat diskon spesial, jadi hemat 100.000 dari biaya normalnya. Sampai detik ini sudah 10.000 orang yang resmi terdaftar sebagai peserta. Syukurlah. Beberapa laporan kalau sekarang sudah punya gambaran cara menulis atau memulai bisnis dengan baik serta macam-macam gitu ya. Lalu kemudian bisnisnya semakin berkembang. Awalnya kesulitan keuangan, sekarang bisa memiliki penghasilan rutin senilai jutaan rupiah, dan banyak lagi testimoni dari yang lainnya ya. Lalu cara daftarnya bagaimana? Silakan balas pesan ini dengan saya siap belajar bisnis. Nanti saya akan bantu mendaftarkannya. Oh ya, hampir lupa, potongan biaya pendaftaran hanya berlaku sampai akhir bulan saja ya. Jika ingin hemat dan merasakan banyak manfaat, maka waktu terbaik adalah daftar sekarang juga. Nah, itu adalah copywriting singkat yang dibuat secara kilat dari frasa-frasa yang mungkin Kayut sudah berikan dari kemarin sampai dengan sekarang ya. Dari tadi yang pertama ada headline, lalu dihubungkan dengan pengantar oleh Kayut, kemudian ada detail manfaat. Lalu tadi ada penawarannya gitu ya, ada alasannya, ada CTA-nya juga, dan terakhir tadi itu dengan NB ya, notabene gitu ya. Dengan kalimat oh iya hampir lupa, potongan biaya pendaftaran hanya berlaku sampai akhir bulan saja ya gitu. Nah, sekarang Kayut yakin bahwa ayah, bunda, kakak sudah punya gambaran membuat iklan ya. Syukurlah gitu ya kalau ayah, bunda, kakak bisa menulis iklan. Kalau masih belum bisa konsultasi nanti dengan Kayut ya. Silakan gunakan frasa-frasa yang ayah, bunda, kakak dapatkan dari program ini. Insya Allah halal ya, boleh digunakan. Jangan lupa untuk terus mengasah kemampuan, selalu tes dan ukur hasil iklan yang ayah, bunda, dan kakak buat.
nanti akan tiba masanya ayah, bunda, kakak jadi ahli menulis iklan, dan iklannya menjadi semakin profesional, gitu ya. Nah, pesan dari Kayut, jangan mudah menyerah. Bisa menulis bukan berarti kita sudah selesai belajar. Di awal-awal mungkin iklan yang kita buat tidak langsung menghasilkan, karena dalam iklan banyak faktor yang perlu diperhatikan ya, seperti siapa penerimanya dan siapa penjualnya, gitu ya. Jadi sambil belajar materi copywriting lainnya, terus saja latihan buat iklan, nanti jualannya akan jadi laris juga lama-lama, gitu ya. Nah, kedua, jangan cepat berpuas diri. Dunia copywriting itu luas. Kita bisa belajar dari kursus online, buku, atau sumber ilmu lainnya. Ilmu copywriting tidak selesai dibahas dalam program ini saja. Ada banyak rahasia yang perlu ayah bunda pelajari ya, dan kakak pelajari di luar sana ya. Terus mencari ya, nggak boleh berhenti. Besok malam Kak Yud akan jelaskan tips singkat agar tidak mentok dalam menulis iklan. Dan insya Allah di materi penutup Kak Yud akan menjelaskan 3 kunci penting agar copywriting yang kita buat bisa menghasilkan transparan ya. Sampai ketemu besok malam insyaallah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan apa yang tadi Kayuda sampaikan bermanfaat. Dari Kayuda cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.